Tiga pemuda menamakan diri mereka Warkopi, disebut-sebut mirip Warkop DKI. Mereka adalah Alvin Dwi Krisnandi, Alfred Dimas Kusnandi dan Sepriyadi Caniago. Awal mula kehadiran mereka di media sosial. Tidak secara kebetulan, mereka dipersatukan oleh netizen. Alvin Dwi Krisnandi yang disebut mirip Indro Warkop mengaku awalnya mengunggah foto dirinya di media sosial. Setelah itu, banyak netizen yang tiba-tiba nge-tag foto tersebut ke Alfred Dimas yang disebut mirip Kasino. Saya sama Alfred viral, juga diundang televisi. Baru terakhir ini ketemu Asep atau Sepriyadi, disebut mirip Dono. Kita awalnya nggak kenal satu sama lain, ujar Alfi. Saya juga nggak menyadari kalau ada kemiripan dengan Pade Indro yang muda. Semenjak saya viral ya sudah lanjutin saja. Siapa tahu ini rezeki saya, ungkap Alvin. Sepriyadi mengaku semua berjalan begitu saja, mulai dari penilaian netizen. Padahal, ia merasa tak mirip dengan mendiang Dono. Saya merasa nggak mirip, yang bilang mirip kan teman-teman dan netizen. Makanya saya diajak bertiga gabung, aku Sepriyadi. Saya sih sejak awal nggak merasa mirip, tapi netizen memiripkan. Ya memang ciptaan Tuhan begini ya, rezeki mungkin, sambung Alfred. Setelah itu, ketiganya lantas menarik perhatian pemilik Patria TV. Mereka pun kala itu diberi nama Warkopi, membuat sketsa di berbagai media sosial, hingga tampil di televisi. Kami disatuin sama manajemen sampai kita bertiga bisa barengan, ucap Alfi. Mungkin kita bikin sketsa yang beda lah ya, tapi nggak mengatasnamakan Warkop DKI ya, kami kreativitas sendiri saja. Patria TV juga baru dibuat pada tanggal 4 Januari tahun 2021. Ketiganya pun aktif membuat sketsa komedi di channel tersebut. Selain sketsa, channel tersebut juga memiliki beberapa konten dan promosi kegiatan. Beberapa bulan yang lalu, mereka mengunggah sosok Tommy Patria Edwardi yang merupakan Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia Kota Tangerang. Mereka mengunggah promo di Des Community YouTube, untuk kegiatan roadshow ke seluruh perguruan silat yang ada di Tangsel. Salah satu manajemen di balik Patria TV adalah Bang Kums. Ia juga orang yang jadi garda terdepan ketika Warkopi diterjang masalah. Termasuk ketika disentil Indro Warkop soal hak kekayaan intelektual, Haki. Awalnya, Indro Warkop memberikan tanggapan soal kehadiran Warkopi di akun Instagramnya. Dia menyayangkan tidak ada permintaan izin dari Warkopi untuk menunjukkan mereka punya kemiripan dengan personel Warkop DKI. Warkop itu punya Haki, hak kekayaan intelektual, yang dipegang oleh semua anak-anak dari Dono Kasino Indro. Dalam berkesenian ada etika. Mereka yang Anda maksud amat sangat terkoordinir dan termanage. Jadi Anda sendiri berpikir di mana kekeliruannya. Kasihan mereka sebenarnya. Jadi objek, bosnya, jelas Indro Warkop. Hana, putri dari mendiang kasino yang juga mewakili Warkop DKI, meminta Warkopi menghentikan dulu semua kegiatannya yang menggunakan nama tersebut. Dalam waktu 1 minggu sejak tanggal press release ini untuk menghentikan semua kegiatan komersial dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama Warung Kopi Dono Kasino Indro, ujar Hana dalam jumpa pers virtual. Bang Kums juga memberikan tanggapan terkait sentilan dari Warkop DKI. Ia mengakui personel Warkopi memang belum bertemu langsung dengan Indro Warkop. Ketemu, langsung, memang belum cuma dari awal kita dari pihak manajemen ada itikat baik. Ada, mau coba pertemuan melalui. Iya, polemik Warkop dan Warkopi bermula dari unggahan-unggahan dalam sosmed yang kemudian ditanggap netizen sebagai mirip, kemudian menjadi komersialisasi karena ada manajemen yang kemudian mengelolanya tanpa izin. Terima kasih kepada kanal YouTube Dokumen Selebriti atas dokumentasi tadi. Inilah Bincang Hukum, dan inilah Yanti Fistikawati. Terima kasih Pak Adi. Sahabat Atma, kita bertemu lagi, tapi kali ini bukan dalam dosen podcast yang biasanya saya bawakan, tapi kali ini kita akan bincang santai, hampir sama tapi sedikit berbeda, begitu ya. Jadi mirip-mirip tadi juga Warkop dan Warkopi, sama tapi berbeda. Jadi kali ini kita akan bahas atau siapa yang pro, siapa yang kontra. Ada 2 narasumber di sini, yaitu Ibu Valerie Selvi yang juga dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya. Kemudian ada Bapak Agustinus Prajaka yang juga dosen dan Wakil Rektor 3 Unika Atmajaya. Jadi tamu-tamu saya kali ini cukup spesial. Dan tadi terima kasih juga kepada dokumentasi ya yang diambil dari kanal apa tadi Pak Adi?
dokumen selebriti. Dokumen selebriti, oke. Jadi sebelum kita mulai, kita nanti akan lihat juga lanjutan sebuah video yang akan memicu perbincangan kita. Sebagai apa ya, hilangnya penghargaan terhadap hak yang kita punya gitu dan tata krama. Jadi secara material kita sama sekali kok nggak sekarang kita nggak fokus ke sana gitu loh. Kalau yang imaterialnya justru kita dapat nama jelek sebenarnya, Lembaga Warkop DKI. Dari siapa? Dari Falcon. Kenapa? Karena kita udah kerja sama sama Falcon. Terus tiba-tiba kita kayak tidak bisa menjaga bahwa yang udah kita jual kayak ya ada orang lain juga yang jualan loh gitu. Kita ditegur. Itu lebih menurut kita yang selama ini kayaknya berusaha taat gitu ya, sama ada perjanjian sama apa, kita berusaha untuk di jalan yang benar. Kita dapat teguran keras, itu kerugian besar buat kita gitu loh. Itu sih kalau ada yang mau menambahkan dari anak lembaga yang lain. Oke, baik, tadi sedikit menjadi inspirasi nih buat saya ya. Jadi ada banyak ternyata di situ, ada hak, ada perjanjian begitu ya. Nah, sebelum lebih lanjut, jadi nanti Pak Agustinus Prajaga akan dari segi sebetulnya apanya sih yang salah gitu ya, oke saja gitu, ada Warkopi di situ, dan nanti Ibu Valerie Sylvie yang akan bahwa memang ada sesuatu yang salah di situ. Kita tidak mencari benar salah ya, jadi di sini apalagi seperti Anda tahu, sarjana hukum 2 berkumpul, pendapatnya menjadi 3. Nah, sesuatu yang imaterial dan kelihatannya agak, silakan Bu Sylvie dulu mungkin atau Pak Prajaga, ini kaitan dengan perjanjian dulu Bu. Kira-kira kaitannya tadi kan dia bilang ada perjanjian di situ. Atau Ibu mau langsung ke materi yang sudah Ibu siapkan atau silakan? Iya, saya hanya ingin meng-highlight dari perkataan Dono kalau ada haki di sini yang dilanggar gitu ya. Indro mungkin. Indro iya, dari Indro ada haki yang dilanggar. Saya melihat memang kalau lembaga Warkop DKI memiliki hak merek gitu ya, itu bisa melanggar ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 100 ayat 2 dari Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2016. Oke, tunggu Bu. Apakah ada yang mau ditayangkan sedikit atau barangkali supaya masyarakat agak lebih jelas gitu ya, karena takutnya maklum terbiasa kalau dosen itu menuju langsung pada hal yang diperdebatkan. Tetapi mungkin untuk lebih jelasnya kita akan memberikan video berikutnya, silakan. Mungkin bisa dikatakan begitu. Dan menurut saya kemudian ini harusnya sih menjadi hikmah. Harusnya menjadi hikmah. Saya sempat kemarin ada salah satu media yang menaikkan mengenai hak cipta, hak kekayaan intelektual. Saya senang banget. Kenapa? Mudah-mudahan ini sih terpicu karena kita ini ya, kasus ini. Karena hikmahnya adalah kita menjadi paham, menjadi tahu. Jadi nggak ada lagi saya disangka, ya saya nggak sakit hati kalau untuk itu ya. Tuhan aja nggak minta izin Mas Indro atau Om Indro untuk bikin orang yang mirip. Iya, saya nggak mempersoalkan mirip. Saya nggak mempersoalkan miripnya. Saya tadi udah jelaskan mempersoalkan ketika dia menjadi paketok kan kok kebetulan kita dilindungi hukum itu. Saya juga nggak mempersoalkan mereka niru-nirunya kayak gini kayak gitu. Walaupun saya juga mempersoalkan ketika terus dibikin editan seolah-olah saya dan anak saya nonton dan senang-senang aja. Nggak pernah saya nggak pernah nonton. Ya, saya gaptek. YouTube nggak ngerti, tiba-tiba semua di WA segala macam. WA saya, Ndro udah izin dulu belum? Bro, gini-gini. Ada juga ada diamin aja, Ndro, diamin aja. Sama sekali aku nggak mau ada yang bilang, bro kaya, ini orang cuma baru mau nyari. Bukan itu, ya Allah, kita juga nggak kaya-kaya amat. Enggak, kalau kayak gitu mah saya larang tuh yang bikin lukisan, bikin potret tuh tukang-tukang ada yang bagus banget, saya aja nggak sanggup belinya gitu ya. Tapi ya itulah, enggak, bukan itunya, bukan mau menyetop rezeki sama sekali enggak.
demi Allah, demi Rasulullah. Gitu ya. Jadi saya sih menginginkan bahwa ini titik tolak dari kepekan orang terhadap hak kekayaan intelektual. Secara budaya memang kita kemudian memang belum seperti itu. Belum seperti itu. Bahkan ya kadang-kadang kita nggak ngerti yang mana niru, mana plagiat, mana parodi. Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan gitu. Mana plagiasi, mana parodi. Jadi saya kepengen sih ini bukannya apakah pertanda bahwa kita mungkin kemarin-kemarin ini pertanda, tapi dari mulai sekarang saya sih kepengennya ini mengedukasi kita semua. Sekali lagi mengedukasi kita semua mengerti ada hak kekayaan intelektual yang harus kita perhitungkan. Mbak harus ditakutin, Mbak, wah karya kita harus kita perhitungkan. Mungkin saja misalnya kita bisa kita bisa lihat Pak Joko dan Bu Silvi terakhir ada edukasi gitu ya. Kita kebetulan karena dari Fakultas Hukum Unika Atmajaya ya cocok juga gitu ya kaitannya dengan edukasi. Tapi tadi kembali lagi karena Ibu tadi terpotong sedikit sedang menjelaskan merek gitu ya. Tadi juga dijelaskan tentang hak cipta. Coba silahkan Bu, mungkin bisa lebih dalam. Iya, tentang hak ciptanya. Jadi saya melihat ini pelanggaran dari sesuai dengan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang mengatakan setiap orang yang dengan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang menggandakan atau menggunakan secara komersil suatu ciptaan. Ya, oke. Nah, mungkin ya langsung berikutnya. Next. Oke, sambil di ini aja Bu, silakan sambil di ini kan. Nah, iya, ini ya. Yang tadi saya menyebut tentang pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2016 yang mengatakan bahwa pelanggaran menggunakan merek yang kesamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dari pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi kalau Warkop DKI memiliki hak merek tersebut, Warkopi ini bisa dikenakan pasal ini. Oh, yang banyak juga sekarang beredar di masyarakat bahwa dia bisa dikenakan. Oke, Pak Agustinus Prajaka nih, apakah demikian kira-kira? Oke, kalau isunya dibawa ke aspek merek, menurut saya bisa-bisa saja dalam konteks Warkopi dan Warkop. Tetapi esensinya kan sebenarnya lebih pada aspek hak cipta. Saya ingin kembali ke aspek hak cipta, boleh versi saya? Hak cipta, maksudnya kalau secara definisi kan si eksklusif yang dimiliki pencipta atas suatu karya yang telah diwujud nyatakan. Nah, ketika orang dinyatakan melanggar hak cipta, kan berarti ada satu hal dalam hal ini orang menggunakan tanpa izin suatu ciptaan milik orang lain misalnya. Nah, kita kerucutkan apa sih sebenarnya yang sedang dilanggar oleh Warkopi tadi ya. Mungkin kata-kata Warkopinya itu termasuk cipta apa merek? Ya, itu jelas merek. Nah sekarang kan kita, kalau tadi Om Indro mengatakan saya mengedukasi masyarakat, dia harus minta izin. Dan kemarin pas diskusi dengan Dijen Haki pun minta izin. Nah, apa sih sebenarnya yang ingin diminta izin itu? Apakah kemudian karena kesamaan konsep 3 orang ini, satunya mohon maaf bergigi maju, jidatnya lebar, satunya badannya sungkring. Apakah karena 3 konsep ini yang mirip dengan Warkop DKI ya? Atau misalnya komedi situasinya mirip? Parodi tadi parodinya. Ya. Apakah kemudian ketika misalnya ada unsur kesengajaan, nyatanya tadi dibuktikan si yang mirip Indro itu juga sejak lahir juga gitu. Apakah ada operasi plastik mungkin untuk upaya meniru segala macam? Nah, sebentar Pak, Agustinus Prajaka. Coba Bu Silvi sedikit kira-kira dieksplor lagi karena Pak Joko mengatakan nggak ada nih pelanggarannya gitu ya. Kalau saya melihat pelanggarannya itu terletak pada keseluruhan karya daripada Warkopi itu yang meniru dari karya Warkop. Ya baik dari memang secara given ya badan tubuh bentuk tubuh gitu ya, tetapi kan itu kalau dia berdiri sendiri-sendiri tidak diakui gitu ya, tetapi ini dia berkumpul bertiga. Nah, itu merupakan satu konsep acara yang sudah masuk di dalam perlindungan hak cipta pasal 40 yaitu karya drama dan karya sinematografi.
Nah, Oke. menurut saya ketika sebuah level konsep, ide, imajinasi yang belum masuk perlindungan hak cipta, menurut saya gini, ya sih sebenarnya juga tidak dalam konteks untuk ini saya kontra kemudian Gus Zalfi pro, tapi lebih bagaimana membuat lebih jejak, membuat lebih firm, kapan sih si warkopi ini dapat dinyatakan melanggar? Misalnya tadi konsep 3 orang, kalau kemudian sekarang wajahnya itu mirip apa, Miing Bagito itu apa namanya? Begitu. Apa Bagito, namanya 3 orang grupnya itu gitu, Bagito Group ya. 3 orang, tetapi wajahnya beda. Nah sekarang asosiasi orang dan persepsi orang, oh ini satunya mirip Indro, satunya mirip Dono. Apa kemudian kemiripan asosiasi persepsi ini kemudian bisa kita nyatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta? Rasanya mungkin ada video yang ternyata juga kemarin sempat ditayangkan juga di diskusi di HKI, bahwa ternyata Warkop DKI juga beberapa meniru begitu ya dari Mr. Bean dan untuk apa namanya tadi konsep atau idenya gitulah kira-kira. Nah saya nggak tahu sih apakah izin juga atau ya memang itu karena sesuatu yang umum, karena kadang-kadang kalau sudah dilihat secara umum gitu katanya tidak perlu izin lagi. Oke, silakan Pak Adi. Nah di sini ada kemiripan dengan nanti yang kita lihat. Ini karyanya dibuat duluan Mr. Bean atau karya Indo ini? Duluan Mr. Bean. Oke. Cuma beda di akhirnya. Kalau ini dia langsung pingsan, kalau Mr. Bean pingsannya karena kejedut. Oke, ada satu lagi yang bisa kita lihat, video kedua yang juga dalam kaitannya dengan film yang sama dan juga meniru Mr. Bean. Ya mungkin bisa kita lihat idenya begitu ya, karena di Indonesia agak jarang juga nih pengamen pakai saksofon gitu. Biasanya kalau di sini ngamen pakai kecipring gitu atau pakai angklung. Ini pakai trompet gitu ya. Jadi ada sedikit yang bahwa kita bisa bilang ada ide-ide yang diambil juga di situ. Oke, baik. Jadi itu juga kira-kira yang bisa dieksplor lagi gitu ya. Dari Bu Silvi dulu apa Pak Joko nih? Silahkan Bu Silvi. Kalau tadi saya melihat kalau karya DKI, Warkop DKI itu meniru Mr. Bean itu ya, itu bisa dikategorikan sebagai parodi. Ya, jadi kalau parodi itu mengandung 2 unsur, yaitu ada values dan juga kemampuan untuk membangkitkan minat orang untuk melihat karya aslinya. Nah, di dalam values juga ada tidak boleh untuk komersil dan juga tidak boleh mengganggu kepentingan wajar daripada kepentingan ekonomi wajar daripada pencipta aslinya. Oke. Nah, tapi tetap saja harus dengan izin itu semestinya gitu loh. Nah kita cuma nggak tahu ya, kita tidak mempermasalahkan apakah waktu itu Warkop minta izin pada Mr. Bean gitu ya, tetapi paling tidak menurut Ibu juga ini merupakan suatu parodi yang karena ini kemudian difilmkan gitu ya. Iya. Jadi kan berarti ada nilai ekonominya di situ. Oke Pak Joko gimana? Ya, komparasi tadi lebih pada bagaimana orang, misalnya contoh video Mr. Bean serap idenya oleh si Warkop, kemudian sekarang kita kembali lagi ke konteks Warkopi ini. Warkopi ini kan
kan kembali lagi tadi, apakah kemudian kita mau setuju ini termasuk parodi juga nggak gitu ya nanti kalau sebelum masuk parodi atau sinematografi, apakah memang tindakan ini itu melanggar hak cipta? Melanggar cipta siapa? Hak ciptanya si Warkop. Wujud apa namanya? yang Jenis dilanggar. hak cipta yang dilanggar itu apanya sih? Ketika misalnya kita konstruksikan saja si Warkop ini melanggar supaya ganti rugi macam-macam. Nah, padahal kan belum cek ini sebenarnya yang dilanggar itu apa? Kalau memang ini parodi, Belum jelas gitu ya. parodi misalnya tadi ini disamakan dengan parodi. Parodi itu kan niat apa namanya membuat satu menirukan apa. Sementara kan di mana wajah kalau misalnya kita bicara unsur ya, unsur wajah, unsur jumlah pemeran atau unsur konsep si apa namanya Warkop ini, komedi ya. situasi macam-macam, di mana yang dilanggar? Kalau memang kita mau tidak harus sepakat sih maksud saya, ketika kita misalnya mau mengkonstruksikan ini sebagai suatu pelanggaran hak cipta mana yang dilanggar sehingga berkonsekuensi pada dilakukannya misalnya ngobrol, ganti rugi atau izin. Itu misalnya gitu. Bu Silvi, yang mana nih yang dilanggar kira-kira? Kalau saya masih tetap berpandangan pada keseluruhan karya yang dihasilkan oleh Warkop itu sendiri gitu. Warkop ini? Warkop DKI gitu ya. Jadi kemudian dia ditiru oleh Warkopi. Wujud peniruannya pada apa? Ya pada misalnya tadi Pak Joko mengatakan ini masih dalam bentuk konsep, tetapi sudah dijawantahkan, diciptakan, dikaryakan gitu ya, menjadi bentuk 3 orang ini gitu loh. Nah itu kan kalau misalnya dalam bentuk konsep saja masih mengawang-awang, tetapi ini sudah diwujudkan. Wujud parodi itu langsung dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta? Tidak, bukan. Kan kita masih berbicara ini parodi atau bukan gitu ya. Jadi Warkopi itu kalau menurut saya melanggar hak cipta daripada Warkop DKI karena sudah meniru baik dalam bentuk konsep orangnya gitu ya, ataupun dalam bentuk konten isinya daripada video-videonya tersebut gitu. Oh, oke. Dua poin dari Bu Selvi tentang meniru wajah jelas itu udah gugur karena wajahnya udah given. Yang kedua kemudian itu tentang apa? Tentang keseluruhan karya. Keseluruhan karya misalnya gitu. Kalau misalnya dinilai kesamaan tadi, misalnya di foto-foto tadi dia pakai helm polisi, Chips itu terus ya. dengan gaya gigi dan gaya itu yang pose-pose. Saya pikir pose orang tidak masuk dalam objek yang harus bisa Ini tentang objek hak cipta nih ya. Presiden foto gini, ini bodinya misalnya Jokowi, Ma'ruf Amin foto seperti ini. Pose gaya itu menurut saya itu tidak dalam konteks yang harus dimintai izin oleh si. Nah, ini menarik nih karena ada juga yang Jokowi kemudian ada yang menirukan gitu ya, sering diundang juga di itu TV. misalnya saya ingat parodi misalnya Butet menirukan Soeharto daripada yang mana itu menirukan. Nah kalau sekarang orang akan antara asosiasi atau persepsi 3 orang, kok mirip ya? Padahal dagelannya konten joke-nya itu ya sebenarnya umum aja. Tapi kemudian karena orang sudah berpersepsi ini 3 orang ini, mirip ya, gila ini. Ayo. Nah saya sih mungkin ada satu missing link. Kalau minta izin untuk apa? Yang kedua si 3 orang ini tuh kalau harus tadi pertama minta izin untuk apa, yang kedua bagaimana sih wujud apresiasi haki atau wujud perlindungan haki, karena sampai sekarang menurut pemahaman saya ya, wilayah ini antara yuridis atau etis atau nanti mungkin Mbak itu nanti kita akan undang juga ya. Nah untuk yuridisnya, kalau memang kembali lagi hak cipta itu apa, pelanggaran hak cipta itu apa, objek yang dilanggar itu apa, ini yang menurut saya masih belum clear. Kita tidak akan mencari siapa yang benar di sini, tetapi saya minta Bu Silvi paling tidak closingnya gitu kan, apa sih sebenarnya sebelum nanti kita juga sedikit karena tadi ada bilang etikanya harusnya nanti kita juga akan tersambung dengan salah satu dosen etika Unika Atmajaya, tapi saya minta closing dari Bu Silvi kira-kira. Ya, saya tetap menganggap ini sebagai pelanggaran HKI gitu ya, karena dari sisi hak cipta keseluruhan karya itu dihargai
Ya, jadi pengejauhan karya itu dihargai sehingga dia kalau meniru itu tetap harus mendapat izin daripada pencipta aslinya. Ya, jadi itu apa sih Mbak? Apa? Yang ditiru apanya? Masih pas karya aslinya apanya? Karya apa? Iya, iya. Karya sinematografi. jurnya itu. Ya. Sinematografi kan kalau dari sisi diksinya kan teknik perfilman aja. Misalnya saya merekam ini, Pak Adi itu kalau nggak jadi dosen dia jadi pelawak kayak Aziz Gagap. Tapi kan orang akhirnya nggak mempersepsikan itu karena beda. Jadi Pak Joko, Aziz Gagap yang mirip saya. Semacam itu. Jadi tidak bisa kemudian kita langsung mempersepsikan, mengkonstruksikan karena kalau misalnya 3 orang itu saya, Pak Samuel, Pak Kris ngejut bareng gitu, kan orang nggak ada persepsi apa-apa kan karena apakah kemudian Karena tidak ada yang mirip. Karena dia mirip lah gitu loh. Kalau dia single apa namanya? Stand up comedy Aziz Gagap, wah ini apakah langsung gua niru itu? Dia itu dari bapak ibunya ternyata juga gini gitu loh. Nah ini ada missing link menurut saya untuk kemudian asosiasi, persepsi, kemudian langsung dianggap pelanggaran ini yang menurut saya belum clear. Oke, jadi mungkin Bu Sylvie tadi belum selesai closingnya, silahkan. Dan juga ada sisi komersil yang mau dibawakan oleh Warkopi. Kalau misalnya Warkopi tidak komersil, mungkin tidak masalah gitu ya. Tetapi ini ada sisi komersil yang karena dia diundang kemana, lalu menerima bayaran. Gitu jadi ya. ini merugikan kepentingan wajar daripada pemilik karya cipta aslinya gitu loh. Ya, jadi memang agak bergeser sedikit sih ya, ini dari segi hak cipta, merek, tapi kemudian ada nilai ekonominya. Oke, baik, terima kasih Bu Sylvie dan Pak Joko. Tapi sebelum itu saya akan menghubungi Ibu Febiana, yaitu salah satu dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya yang juga dari Pusat Etika dari Unika Atmajaya, karena di Unika Atmajaya ini ada Pusat Etika. Dari sekarang tadi saya lihat Om Indro atau Mas Indro itu juga menyebutkan masalah etika, gitu ya. Bu Febi, silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Yanti. Apakah saya bisa didengarkan dengan baik? Bisa Bu, silakan. Oke, baik. Tadi saya sudah mengirimkan 2 slide gitu ya. Jadi polemik warung kopi gitu ya. Ini masalah etikanya di mana gitu. Dia menjadi polemik ketika ada hal sederhana yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan, kemudian menimbulkan polemik gitu ya. Kalau hal sederhananya itu dilakukan tadi, polemik ini tidak akan terjadi dan kita tidak akan duduk di ruangan ini untuk membahas masalah warkopi ini gitu ya. Jadi kalau dari sudut etika, hal sederhananya menurut saya yang dicederai itu adalah terkait dengan permohonan izin gitu ya. Permohonan izin yang tadi Bu Sylvie juga mengatakan ya, paling tidak mohon izin gitu ya, kulo nuwun, saya meminta gitu ya, kalau saya mengendonesiakan istilah kulo nuwun itu ya. Dan ini yang dipersoalkan juga oleh Mas Indro tadi, bahwa kok nggak ada kulo nuwunnya sih dengan saya sebagai orang yang masih hidup gitu ya dari trio Warkop DKI gitu ya. Jadi ya karena persoalan sederhana nggak ada permohonan izin, permintaan izin itu, ini kemudian menimbulkan masalah besar, jadinya ribet gitu ya. Nah, tinjauan etisnya ini juga kemudian tidak sederhana gitu ya. Saya mencoba menggunakan kerangka berpikir dari Jean-Paul Sartre. Ini juga seorang filsuf yang tidak sederhana pikirannya. Ini adalah satu teori yang dia katakan, tapi kemudian saya menafsirkannya di dalam kerangka ini, saya menafsirkan kembali. Jadi Sartre itu mengatakan bahwa karya saya itu berkembang menjadi subjek yang bereksistensi karena kesadaran refleksif saya atas karya orang lain yang menjadi objek bagi pemikiran saya. Jadi saya mencoba untuk memahaminya dengan cara begini, bahwa karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan atau karya seni yang dihasilkan oleh para seniman itu dilahirkan oleh Ibu, kameranya dinyalain dulu Bu. Kayaknya ini Ibu nggak nyala ya kameranya ya. Minimal biar pada tahu siapa sih Ibu Febi. Iya, karena saya sekarang sudah kelihatan belum? Karena saya pakai handphone, dengan laptop saya terlempar-lempar soalnya. Oh gitu, oke, sip. Kalau gitu silakan, kalau memang terpaksa dengan PPT, nanti setelah PPT mati baru muncul lagi. Saya pakai 2. Ini saya udah muncul dengan video saya mestinya, karena sudah ya. Sudah ya.
Oke, Ya. ya. Jadi saya lanjut ya, bahwa terkait dengan karya cipta tadi kan yang dipersoalkan ya, bahwa karya cipta itu berwujud menjadi wujud itu nggak ujuk-ujuk muncul sendiri gitu ya. Tidak ada sebuah karya cipta atau karya seni yang 100% original gitu ya. Selalu ada inspirasi dari orang lain, dari subjek yang lain yang menginspirasi sehingga kemudian karya itu kemudian muncul gitu ya. Kalau saya menerjemahkannya gini, bahwa selalu manusia itu kan mensejarah gitu ya, dia membuat sejarahnya sendiri, dia membuat jejaknya sendiri. Karyanya Warkop DKI itu adalah sejarah yang dibuat oleh trio Warkop DKI gitu ya. Dan itu yang kita sebut sebagai artefak gitu ya. Jadi karya itu adalah sejarah, bagian dari sejarah seseorang. Nah, sejarah ini kan tidak ujuk-ujuk muncul, sejarah itu terwujud melalui saya melakukan sesuatu di mana jejak-jejak orang lain itu ada di dalam jejak saya, di dalam sejarah yang saya buat gitu ya. Ini interpretasi saya terhadap si Sartre tadi. Jadi persoalan pentingnya di sini adalah bahwa kita perlu merekognisi bahwa ada jejak orang lain loh di dalam karya saya gitu ya. Itu yang diminta Indro sebetulnya. Minta izin gitu ya, menunjukkan bahwa orangnya masih hidup, tapi katanya rekognisi terhadap karyanya Warkop di dalam Warkop ini sebetulnya ada, katanya direkognisi gitu ya. Nah, kalau itu direkognisi seharusnya persoalannya tidak menjadi sangat pelik gitu ya kalau dari sudut etika ya. Saya tidak bicara dari sudut hukum. Dari sudut etika, ketika rekognisi itu dinyatakan, maka mestinya tidak ada persoalan etis yang terlalu pelik untuk dipecahkan gitu, karena rekognisi itu sudah dilakukan. Nah, yang kedua itu dari aspek komersialisasi atas karya yang diimitasi tadi. Sebentar Bu Febi, sebentar. Tadi Bu Febi bilang mereka sudah melakukan rekognisi. Di bagian mananya Bu kira-kira ya? Bahwa mereka memang sudah merekognisi Warkop gitu ya, si Warkopi ini. Ya, jadi dari dalam video yang yang akan diputarkan oleh Pak Adi, sebetulnya ada satu video tuh menurut Pak Adi. Jadi sudah ada rekognisi dari manajemen Warkopi ini yang mengatakan bahwa ya ini sebetulnya merupakan sebuah semacam imitasi dari sebuah produk yang udah pernah ada, Warkop DKI gitu. Oke, baik Bu. Jadi bahwa memang sudah disebutkan gitu ya, bahwa ini sebetulnya sudah ada sebelumnya dan kami cuma izinnya yang jadi masalah gitu ya Bu. Oke, lanjut Bu, silakan. Ya. Nah, sekarang persoalan ekonominya nih, komersialisasi atas karya yang diimitasi. Nah, kalau menurut saya Warkopi ini jadi polemik karena melibatkan banyak pihak gitu ya. Secara ekonomi, di situ ada pemilik mereknya Warkop DKI. Tadi menurut Bu Selvi kan dia punya merek gitu ya. Kemudian para aktornya sendiri, para aktor Warkopi, ada manajemen artis, ada pengguna jasa, dan ada pemirsa gitu. Ada banyak pihak yang terlibat. Sehingga ketika mau dinilai apakah secara etis ini melanggar etika atau tidak terkait dengan komersialisasi peniruan ini, maka tidak mudah untuk membuat sebuah ethical judgment untuk ini gitu ya, karena harus banyak hal yang dipertimbangkan. Sudut pandang etika aja tuh udah macam-macam, ada deontologis, teleologis, value etik, egoism ethics, fairness prosedur gitu ya. Nah, ini semua harus dipakai untuk kemudian membuat sebuah instrumen untuk menentukan dan kemudian sampai pada keputusan apakah ini etis atau tidak dari sudut pandang etika. Jadi begitu Bu Yanti. Oke, baik Bu Febi, terima kasih banyak. Ini sama-sama. Pencerahan yang ya buat kita orang-orang hukum juga agak awam gitu ya. Jadi Bu Febi ini kebetulan mengajar di Fakultas Hukum, etika profesi juga, etika umum dulu. Jadi memang perlu gitu ya sarjana hukum atau orang-orang hukum juga memahami masalah etika, karena ada hal-hal yang tidak spesifik terkait dengan hukum secara legal, tapi ada moralnya juga, ada etikanya juga gitu ya. Dan ya sedikit ini promosi bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atmajaya seharusnya juga tahu nih tentang etika, karena ada mata kuliah yang diasuh oleh Bu Febi ya terkait masalah-masalah selain di luar hukum, kita perlu ada etika ya di dalam bermasyarakat khususnya mengenai hukum. Baik, saya rasa itu pertemuan kita hari ini ya, jadi pro dan kontra ya, atau sesuatu yang kaitannya dengan hukum itu tidak selalu pendapatnya sama,
maka kita tidak mencari siapa yang betul dan siapa yang salah. Setiap orang berhak untuk memberikan pendapatnya asal mempunyai landasan yang tepat, baik itu landasan hukum, tadi Bu Febi dari landasan etika, mungkin juga ada pendapat-pendapat orang lain atau teori-teori yang bisa dikemukakan, silahkan, itu sangat dihargai, bisa dikemukakan dan bisa tadi edukasi gitu ya, mengedukasi, jadi memberikan pendidikan kepada masyarakat maupun juga mahasiswa. Baik, terima kasih. Selamat siang. Kita akan bertemu lagi pada episode berikutnya. Salam sehat, semoga bermanfaat. Iya, demikianlah Bincang Hukum dengan Yanti Fristikawati. Untuk menutup, berikut video. Siapa namanya? Robert Davis Caniago. Robert Davis Caniago. Wah, jago masak internasional. Halo. Mana orang yang namanya Robert Davis Caniago? Kepala juru masak di sini. Tuh. Ya, saya memang Robert Davis Caniago. Bapak, saya tanya Anda Robert Davis Caniago bukan? Robert Davis Caniago, abang saya ini mau kasih pujian atas masakanmu. Tolong dong. Makanya, jangan suka nyuri nama orang. Lahirnya Dono, ya tetap Dono aja. Bukan salahku. Soalnya dia ngotot bilang aku Robert Davis Caniago. Ingat baik-baik, namaku bukan lagi Dono, tapi Robert Davis Caniago. Apapun yang terjadi, namaku tetap Robert Davis Caniago. Ingat? Beres. Kau mulai top dengan nama itu, Don. Robert Davis Caniago.